Aku tahu aku sedang berada di masalah besar sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu, rumah yang akan mengajariku bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang. Hari itu seharusnya bahagia. Aku resmi menjadi istri. Aku datang dengan koper kecil, senyum gugup, dan keyakinan bodoh bahwa selama aku mencintai suamiku dengan sungguh-sungguh, semuanya akan baik-baik saja. Aku salah besar. Mertuaku menyambutku dengan pelukan singkat dan senyum yang rapi. Terlalu rapi. Bukan senyum hangat, melainkan senyum orang yang sedang menilai barang baru apakah layak dipajang atau sebaiknya dikembalikan. Masuk, katanya, anggap saja rumah sendiri. Kalimat itu ternyata hanya formalitas, karena sejak saat itu, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari rumah itu. Hari-hari pertamaku dipenuhi aturan tak tertulis, cara menyapu, cara menyeduh teh, cara berbicara, cara duduk, cara tertawa. Semua ada standarnya, standar versi mertuaku. Dan setiap kali aku meleset sedikit saja, aku tidak dimarahi, aku diperbaiki. Dengan nada lembut, dengan kalimat yang terdengar bijak, tapi efeknya menghancurkan. Perempuan yang sudah menikah itu harus lebih tahu diri. Kalau jadi istri, jangan terlalu merasa benar. Kalimat-kalimat itu seperti jarum kecil yang terus menusuk pelan-pelan. Suamiku, dia ada di sana, tapi seolah tidak melihat apapun. Baginya, itu adalah bentuk kasih sayang ibunya. Mama cuma mau kamu jadi lebih baik, katanya sambil tersenyum. Seolah aku adalah anak kecil yang butuh bimbingan. Tapi aku bukan anak kecil, aku adalah istrinya. Hari demi hari, aku merasa seperti boneka pajangan yang perlahan-lahan retak. Setiap gerakanku diawasi, setiap perkataanku dianalisis. Jika aku diam, aku dianggap tidak sopan. Jika aku banyak bicara, aku dianggap lancang. Suatu pagi, aku membuatkan sarapan nasi goreng, resep dari ibuku. Suamiku melahapnya dengan senang, tapi mertuaku hanya mengaduk-aduk nasinya, lalu berkata, besok-besok, pakai kecap merek ini ya, rasanya lebih pas. Bukan permintaan, tapi perintah. Sejak saat itu, dapur bukan lagi tempatku berekspresi, melainkan tempatku mengikuti instruksi. Aku kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Senyumku menjadi lebih kaku, tawaku menjadi lebih pelan. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku memang seburuk ini? Apakah aku memang tidak cukup baik sebagai seorang istri? Perlahan, suamiku pun ikut berubah. Dulu, dia adalah pelindungku. Sekarang, dia menjadi perpanjangan tangan ibunya. Jika aku mengeluh lelah, dia akan berkata, istri yang baik itu tidak banyak mengeluh. Jika aku mencoba membicarakan perasaanku, dia akan menjawab, jangan terlalu sensitif, kamu harus lebih kuat. Aku merasa terpojok. Di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, aku justru merasa seperti tahanan. Tidak ada tembok penjara yang terlihat, tapi aku terkurung oleh ekspektasi dan penilaian yang tak pernah berakhir. Puncaknya adalah ketika aku tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan mertuaku. Itu vas tua yang sudah ada di keluarga mereka selama bertahun-tahun. Aku panik, tanganku gemetar saat membersihkan pecahannya. Mertuaku tidak marah. Dia hanya menatapku dengan tatapan kecewa yang menusuk jauh lebih dalam daripada amarah. Barang yang sudah rusak tidak akan bisa kembali utuh, katanya pelan. Aku tahu, dia tidak sedang membicarakan vas itu. Dia sedang membicarakan aku. Malam itu, aku menangis dalam diam di kamar, berharap suamiku akan memelukku dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Tapi yang dia lakukan adalah duduk di tepi ranjang dan berkata, lain kali lebih hati-hati. Kamu tahu kan, barang itu berharga buat mama. Saat itulah aku sadar, aku sendirian dalam pernikahan ini. Aku tidak hanya menikahi seorang pria, tapi aku menikahi seluruh sistem keluarganya yang menolak menerimaku apa adanya. Cinta yang dulu kurasa begitu besar, kini terasa seperti beban. Aku mencintai suamiku, tapi aku mulai membenci diriku sendiri setiap kali aku berada di dekatnya. Aku menjadi bayangan dari diriku yang dulu. Aku yang dulu ceria, kini menjadi pendiam dan penakut. Aku mencoba berbicara dengan suamiku sekali lagi. Dengan lebih serius, aku katakan padanya bahwa aku merasa tidak dihargai, bahwa aku merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku memohon padanya untuk mengerti. Jawabannya, sebuah helaan napas panjang. Kamu terlalu berlebihan. Semua menantu juga mengalami hal yang sama. Kenapa kamu tidak bisa beradaptasi saja? Adaptasi, kata itu terdengar seperti vonis. Aku tidak diminta untuk menjadi bagian dari keluarga. Aku diminta untuk menghapus diriku dan menjadi seperti yang mereka inginkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai sakit-sakitan. Dokter bilang aku hanya kelelahan dan stres. Tapi aku tahu, ini lebih dari itu. Jiwaku yang sakit. Aku mulai melupakan hal-hal kecil.
Aku lupa cara tersenyum tulus. Aku lupa apa yang dulu membuatku bahagia. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar ketika aku menemukan album foto lama milikku. Di sana, ada fotoku saat wisuda, tersenyum lebar bersama teman-temanku. Aku yang penuh harapan, penuh mimpi. Aku menatap cermin dan tidak mengenali wanita yang balas menatapku. Matanya kosong, senyumnya hilang. Saat itulah aku memutuskan, aku tidak bisa terus begini. Menyelamatkan pernikahan ini berarti mengorbankan diriku sepenuhnya, dan aku tidak mau kehilangan diriku lagi. Malam itu, dengan tangan gemetar, aku mengemasi koper kecil yang sama dengan yang kubawa saat pertama kali datang. Kali ini, tidak ada senyum gugup, hanya ada kelelahan yang mendalam dan secercah tekad. Aku meninggalkan sepucuk surat untuk suamiku. Aku menulis bahwa aku mencintainya. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri, diriku yang telah lama hilang dan harus kutemukan kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak punya rencana. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan sisa-sisa diriku sebelum benar-benar hancur. Melangkah keluar dari rumah itu di tengah malam terasa seperti menghirup udara segar setelah terlalu lama tenggelam. Jalanan sepi. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa ditemani oleh harapan. Kisahku mungkin bukan cerita dongeng dengan akhir yang bahagia, tapi ini adalah kisah tentang menemukan kembali kekuatan untuk memilih diriku sendiri. Karena terkadang, cinta terbesar adalah cinta pada diri sendiri. Dan keberanian terbesar adalah keberanian untuk pergi saat cinta tidak lagi memberimu ruang untuk tumbuh. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal yang baru untukku. Perjalanan setelah meninggalkan rumah itu tidaklah mudah. Awalnya, aku merasa seperti orang yang baru belajar berjalan lagi. Dunia terasa asing dan menakutkan. Rasa bersalah menghantuiku setiap malam. Apakah keputusanku benar? Apakah aku terlalu egois? Suamiku menelepon berkali-kali. Awalnya dengan bujukan manis, lalu dengan nada menyalahkan. Dia bilang aku telah mempermalukan keluarga. Mertuaku, aku dengar dia berkata kepada tetangga bahwa aku adalah menantu yang tidak tahu berterima kasih. Kata-kata itu sakit. Tentu saja, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit saat aku kehilangan identitasku di rumah itu. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil, memulai semuanya dari nol. Aku mencari pekerjaan apa saja untuk bisa bertahan hidup. Ada hari-hari di mana aku hanya makan mie instan dan menangis sampai tertidur. Tapi di tengah semua kesulitan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh kembali di dalam diriku. Kebebasan. Aku bisa bangun kapanpun aku mau. Aku bisa memasak apapun yang aku suka. Bahkan jika rasanya tidak karuan, aku bisa tertawa terbahak-bahak saat menonton film komedi tanpa ada yang menatapku dengan aneh. Aku mulai menemukan kembali potongan-potongan diriku yang hilang. Aku mulai menulis lagi. Hobi yang sudah lama aku tinggalkan. Aku menuangkan semua perasaanku ke dalam tulisan. Proses itu seperti terapi. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Aku tahu, banyak di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Terjebak dalam hubungan atau situasi yang perlahan-lahan merenggut kebahagiaan dan jati diri. Pesanku sederhana, kamu tidak sendirian, dan kamu berhak untuk bahagia. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Bicaralah pada teman yang kamu percaya, keluarga, atau seorang profesional. Terkadang, langkah pertama untuk sembuh adalah dengan mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Prosesku untuk pulih masih panjang. Bekas luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi sekarang, aku bisa melihatnya bukan sebagai tanda kehancuran, melainkan sebagai pengingat akan kekuatanku. Pengingat bahwa aku pernah jatuh begitu dalam, tapi aku berhasil bangkit kembali. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah memintamu untuk menjadi orang lain. Cinta sejati akan memberimu ruang untuk tumbuh, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa rumah bukanlah sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa aman dan diterima apa adanya. Dan sekarang, aku sedang dalam perjalanan untuk membangun rumah itu lagi, di dalam diriku sendiri. Jika kamu sedang berada di titik terendah, percayalah, ini bukan akhir dari ceritamu. Ini hanyalah satu bab. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis bab berikutnya. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dulu ibu tidak manja seperti kamu. Kalimat itu, kalimat sederhana itu, entah sudah berapa kali aku dengar. Awalnya aku abaikan, lalu aku sangkal dalam hati. Sampai akhirnya aku mulai percaya, aku mulai meragukan diriku sendiri. Hal-hal yang dulu terasa biasa, seperti caraku tertawa atau makanan yang aku suka, tiba-tiba terasa salah di rumah ini.
Aku seolah menjadi tamu di tubuhku sendiri. Aku berhenti menjadi diriku yang asli. Dan perlahan-lahan berubah menjadi bayangan perempuan yang diharapkan oleh rumah itu. Setiap pagi, aku bangun bukan dengan rasa syukur, tapi dengan jantung yang waspada. Alarm di kepalaku berbunyi lebih dulu daripada alarm di ponsel. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut ada rasa yang kurang pas, takut ada garam yang terlalu banyak atau gula yang terlalu sedikit. Setiap langkahku di rumah ini terasa seperti sedang membawa bom waktu. Salah langkah sedikit saja, semuanya bisa meledak dalam bentuk sindiran, tatapan tajam, atau keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Makan malam keluarga adalah panggung mimpi burukku. Di meja makan itulah aku dipamerkan sekaligus dihakimi. Aku dibandingkan dengan menantu lain, dengan anak perempuan tetangga, bahkan dengan versi ibunya di masa muda. Aku disindir dengan halus, dipuji dengan nada yang jelas-jelas merendahkan. Masakanmu enak, tapi kalau ditambah ini sedikit pasti lebih mantap. Kalimat-kalimat seperti itu terus berdatangan. Dan suamiku, ia selalu ada di sana, duduk manis di sampingku, mendengar semuanya dengan jelas. Tapi ia memilih untuk diam. Setiap kali kami kembali ke kamar dan aku tak bisa lagi menahan tangis. Hanya ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Dia akan mengusap punggungku dan berkata, ibu itu niatnya baik, cuma caranya saja yang salah. Lalu, kalimat pamungkasnya keluar, kamu harus lebih kuat, lebih kuat. Kata itu membuatku ingin tertawa dan menjerit secara bersamaan. Sejak kapan bertahan dari luka batin yang terus-menerus digoreskan setiap hari disebut sebagai sebuah kelemahan? Apakah aku harus menjadi batu agar dianggap kuat? Aku mulai kehilangan tidur. Malam-malamku kuhabiskan dengan menatap langit-langit kamar, memutar ulang setiap kejadian, setiap kata-kata yang menusuk. Aku bertanya-tanya, di mana letak salahku? Aku mencintai suamiku dengan tulus. Aku setia, tidak pernah sekalipun berpikir untuk selingkuh. Aku punya pekerjaan, aku mandiri. Aku berusaha menjadi istri dan menantu yang patuh. Tapi kenapa? Kenapa aku diperlakukan seolah-olah aku ini adalah sebuah ancaman bagi keluarga mereka? Jawabannya datang perlahan dan rasanya sangat menyakitkan. Aku menyadari bahwa aku bukan ancaman. Aku hanya tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Mertuaku, beliau ingin mengatur segalanya, rumahnya, anak laki-lakinya, dan tentu saja pernikahanku. Dan aku, tanpa sadar, telah menjadi objek uji kuasanya. Selama aku diam dan menelan semua perlakuannya, ia merasa menang. Selama aku menunjukkan kesabaran, ia merasa dirinya benar. Keheningan suamiku adalah bentuk persetujuan atas semua itu. Aku bertahan, bertahun-tahun lamanya. Aku bertahan demi menjaga keutuhan pernikahan, demi citra baik di mata keluarga dan lingkungan. Aku bertahan karena takut akan label istri durhaka atau menantu tidak tahu diri. Jeti. Aku menelan semua penghinaan itu dengan senyuman palsu. Aku bahkan sering meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah kulakukan, hanya untuk meredakan ketegangan. Aku belajar mengecilkan diriku sendiri, membuat diriku nyaris tak terlihat, agar orang lain bisa merasa besar dan berkuasa. Aku menjadi ahli dalam menyenangkan semua orang, kecuali diriku sendiri. Sampai suatu hari, sesuatu di dalam diriku berhenti. Bukan berhenti marah, bukan juga berhenti sedih, tapi berhenti merasakan apa-apa. Kosong. Aku melihat cermin dan tidak lagi mengenali perempuan yang menatap balik. Tatapannya hampa. Senyumnya tidak sampai ke mata. Hari itu aku sadar, aku mungkin telah menyelamatkan pernikahanku, tapi aku telah kehilangan diriku sepenuhnya. Rasa kosong itu lebih menakutkan daripada kemarahan atau kesedihan. Karena saat marah, kita masih berjuang. Saat sedih, kita masih peduli. Tapi saat kosong, kita menyerah. Aku mulai bertanya pada diriku, untuk apa semua ini? Untuk siapa aku melakukan ini? Apakah pernikahan yang sehat dibangun di atas pengorbanan salah satu pihak hingga tak bersisa? Apakah cinta berarti membiarkan pasanganmu terluka demi menyenangkan orang lain? Tidak, cinta seharusnya melindungi. Pernikahan seharusnya menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh bersama, bukan arena untuk saling menjatuhkan atau membiarkan salah satu pihak dihancurkan. Aku mulai mengambil langkah kecil. Aku mulai mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak aku sukai. Aku mulai menyuarakan pendapatku, meskipun dengan suara gemetar. Awalnya sulit, tentu saja ada perlawanan, ada drama. Karena yang aku perjuangkan sekarang bukan lagi citra, tapi kewarasanku. Aku mulai membangun kembali diriku. Kepingan demi kepingan, aku menemukan kembali hobiku yang lama terlupakan.
Aku menghubungi teman-temanku yang dulu kujauhi. Aku belajar tersenyum lagi. Senyuman yang tulus dari hati. Kepada suamiku, aku memberikan pilihan, berdiri di sisiku, atau tetap diam di sisi ibunya. Aku tidak meminta dia untuk melawan ibunya. Aku hanya meminta dia untuk membelaku, untuk menjadi partnerku yang sesungguhnya. Prosesnya tidak mudah dan masih terus berjalan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi kosong. Aku tidak akan pernah lagi mengecilkan diriku demi orang lain. Karena diriku berharga, suaraku penting, dan kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Untuk kamu yang mungkin sedang merasakan hal yang sama, yang merasa menjadi tamu di rumahmu sendiri, yang merasa kehilangan diri demi menyenangkan orang lain, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Bertahan itu bukan kelemahan, tapi bangkit memperjuangkan dirimu adalah kekuatan yang sejati. Jangan takut untuk mencari bantuan. Jangan ragu untuk bersuara. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk menjadi dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Aku tidak pergi untuk lari. Aku pergi untuk hidup. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya berhenti mengorbankan diriku demi kenyamanan orang lain. Aku tidak meninggalkan pernikahan karena lemah. Aku meninggalkannya karena aku akhirnya sadar. Cinta yang memintaku mati perlahan bukanlah cinta. Aku menikah dengan suamiku. Benar, tapi hidupku tidak pernah seharusnya diadili oleh mertuaku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istri, aku bernapas tanpa rasa takut. Aku pikir kepergianku akan menjadi akhir dari segalanya. Ternyata, itu baru permulaan. Hari pertama setelah aku pergi, dunia terasa aneh sunyi. Tapi jujur, tidak ada langkah kaki yang membuatku menegang. Tidak ada nada suara yang harus kuterjemahkan menjadi ancaman. Aku tinggal di kamar kecil milik sahabat lamaku. Tidur di kasur tipis, dengan koper sebagai lemari. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, dadaku terasa lapang. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena tubuhku akhirnya diizinkan merasa. Telepon berdering, berkali-kali, namanya muncul di layar. Aku biarkan, aku belum siap mendengar pembelaan yang sama. Alasan yang sama. Kata-kata yang selalu berakhir di tempat yang sama. Aku diminta mengalah. Aku menutup ponsel dan duduk lama, menatap dinding. Dalam diam itu, ingatan menyerbu seperti gelombang setiap sindiran, setiap senyum palsu, setiap kali aku dikecilkan. Aku menulis, semua bukan untuk menuduh, melainkan untuk menyelamatkan ingatanku dari distorsi orang lain. Setiap detail, setiap perasaan, setiap momen saat aku merasa tidak terlihat. 2 hari kemudian, ibunya datang, tidak mengetuk, tidak meminta izin. Ia berdiri di ambang pintu, rapi seperti biasa. Wajahnya tenang-tenang yang selalu membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Kamu berlebihan, katanya tanpa pembuka. Masalah keluarga tidak diselesaikan dengan lari. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Saya tidak lari, jawabku pelan. Saya berhenti disakiti. Ia tertawa pendek. Perempuan harus kuat. Benar, kataku. Dan kuat itu bukan berarti tinggal di tempat yang melukai. Wajahnya berubah. Ada retakan kecil di balik kontrol itu. Ia menyebut namaku dengan nada yang dulu membuatku gemetar. Kali ini tidak. Aku berdiri, menutup pintu perlahan. Tanganku tidak bergetar. Saat kunci diputar, ada keheningan singkat lalu langkahnya menjauh. Aku duduk kembali, jantung berdebar. Tapi punggungku tegak. Aku tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku menetapkan batas. Suamiku menyusul malam itu. Matanya lelah. Kamu bikin ibu sakit, katanya. Seolah itu kesimpulan yang sudah final. Aku mendengarkan sampai ia selesai, lalu berkata, aku sakit lebih dulu, bertahun-tahun. Kamu tahu itu. Ia terdiam. Untuk sesaat, aku berharap harapan yang berbahaya bahwa ia akan memilihku, bahwa ia akan berkata cukup. Tapi ia hanya menghela napas dan berkata, aku terjepit. Kalimat itu mematahkan sesuatu yang terakhir. Aku tidak memarahinya. Aku hanya jujur. Aku tidak bisa terus hidup di tempat aku selalu jadi korban kompromi. Ia pergi tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya terasa seperti belajar berjalan lagi. Aku menyadari betapa banyak kebiasaanku yang terbentuk karena takut. Aku terbiasa memasak makanan yang tidak kusuka demi menyenangkan orang lain. Aku terbiasa menahan diri saat ingin tertawa lepas karena dianggap tidak sopan. Aku terbiasa meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahku. Pelan-pelan, aku membongkar semua itu. Aku mulai dengan hal kecil. Memesan kopi susu favoritku tanpa merasa bersalah. Menonton film sampai larut malam tanpa khawatir akan ada yang menegurku besok pagi. Aku berjalan kaki tanpa tujuan, hanya menikmati angin yang menerpa wajahku,
Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Tentu saja, tidak mudah. Ada malam-malam di mana kesepian terasa begitu menusuk. Aku merindukan rutinitas. Bahkan rutinitas yang menyakitkan sekalipun. Aku merindukan ilusi sebuah keluarga yang utuh. Aku mempertanyakan keputusanku berulang kali. Apakah aku egois? Apakah aku terlalu lemah untuk bertahan? Setiap kali pikiran itu datang, aku akan membuka kembali buku catatanku. Aku membaca kembali setiap kata yang kutulis di hari-hari pertama. Tulisan itu menjadi jangkar. Pengingat yang kejam namun jujur. Tentang mengapa aku harus pergi. Itu bukan tentang kebencian, tapi tentang penyelamatan diri. 1 minggu setelah kepergianku, aku mendapat pesan dari seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Ia melihat statusku yang samar-samar tentang memulai babak baru. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Satu pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahananku. Aku meneleponnya dan menceritakan semuanya. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Lalu ia berkata, "Kamu tahu, aku selalu merasa kamu kehilangan cahayamu setelah menikah. Aku senang kamu menemukannya lagi." Kata-katanya seperti balsam. Aku tidak sendirian. Ada orang yang melihat perubahanku, yang menyadari bahwa aku meredup. Itu memberiku kekuatan. 2 minggu kemudian, aku mulai mencari pekerjaan. Portofolioku berdebu. Rasa percaya diriku hampir nol. Aku ingat betul bagaimana mertuaku pernah berkata, "Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya di dapur?" Kata-kata itu berulang kali berdengung di kepalaku setiap kali aku membuka laptop untuk melamar pekerjaan. Aku gagal di wawancara pertama, gagal lagi di wawancara kedua. Aku hampir menyerah. Aku merasa mereka benar. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi keesokan paginya, aku bangun, mencuci muka, dan mencoba lagi. Aku berkata pada diriku sendiri di cermin, "Kamu bisa, kamu hanya lupa bagaimana caranya." Akhirnya, aku mendapatkan tawaran pekerjaan. Sebuah posisi kecil di sebuah perusahaan rintisan. Gajinya tidak seberapa, tapi itu adalah milikku. Hasil usahaku sendiri. Hari pertama bekerja, aku mengenakan pakaian yang kupilih sendiri, bukan yang dianggap pantas oleh orang lain. Aku merasa seperti diriku lagi. Sesekali, aku masih menerima pesan dari suamiku. Pesannya selalu sama, tentang ibunya. Tentang bagaimana aku seharusnya kembali demi kebaikan semua orang. Tak pernah sekalipun ia bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Atau "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Pesan terakhir yang kukirim padanya sederhana saja. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu. Aku juga sedang mencari kebahagiaanku." Setelah itu, aku memblokir nomornya. Bukan karena marah, tapi karena aku butuh ruang untuk sembuh. Aku tidak bisa terus-menerus membuka luka lama. Hidupku sekarang jauh dari sempurna. Aku masih tinggal di kamar kecil, masih berjuang dengan keuangan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian. Setiap pagi aku bangun, aku tahu bahwa hari itu adalah milikku. Pilihan-pilihanku adalah milikku. Kebahagiaan dan kesedihanku adalah milikku. Aku belajar bahwa meninggalkan sesuatu bukan berarti gagal. Terkadang, pergi adalah tindakan paling berani yang bisa kita lakukan. Itu adalah cara kita mengatakan pada diri sendiri, "Kamu berharga, kamu layak mendapatkan kedamaian. Kamu layak untuk hidup, bukan hanya bertahan." Dan ya, kepergianku memang bukan akhir. Itu adalah awal dari segalanya. Awal dari diriku yang baru, yang lebih kuat, dan yang akhirnya bebas. Terkadang, langkah pertama menuju penyembuhan adalah dengan berani mengakui bahwa kamu tidak baik-baik saja. Kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan jika kamu merasa cerita ini bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.